Saya berharap kalian semua baik-baik dan sehat. Sebelum kita belajar hari ini, kita akan memulai dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah sedih. Dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62, kita akan baca ayat 62 saja. Mari kita baca ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di sini adalah Petrus. Perikop bacaan kita yaitu berjudul Petrus menyangkal Yesus. Dari perikop sebelumnya yaitu tentang peristiwa penangkapan Yesus. Yesus ditangkap dan mau digiring ke rumah imam besar. Dan pada waktu itu tengah malam. Dan Petrus mengikuti dari jauh. Anak-anak, kita tahu bahwa Petrus adalah salah satu murid Yesus. Dan dalam pelayanan Yesus selama di dunia, Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi di dalam perjalanan menuju rumah imam besar, ada yang memperhatikan Petrus dan berkata, kalau kita perhatikan ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Nah, ini Petrus menyangkal yang pertama. Kemudian kita lihat lagi ayat 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Nah, ini berarti dia sudah melakukan penyangkalan yang kedua. Kemudian kita lihat lagi ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ini artinya dia sudah menyangkal ketiga kali. Nah, sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, bahwa kamu sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus itu. Lalu Petrus pergi keluar, menangis dengan sedihnya. Bahkan menangis sampai terisak-isak. Jadi anak-anak, Petrus menangis dengan sedih. Karena apa? Karena ia menyadari bahwa ia telah menyangkal Tuhannya. Juga karena ia telah meninggalkan seorang sahabat tercinta. Seorang yang telah mengasihi dan mengajarnya selama 3 tahun. Kata Petrus, dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu sebelumnya bahwa Petrus akan menyangkal. Dan ketika Petrus dilanda ketakutan, ia mengingkari semua yang telah ia ikrarkan. Kalau kita lihat dalam Lukas 22 ayat 33, kita lihat dalam Alkitab kita. Coba kita lihat. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Artinya apa? Dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Itu janjinya, janji Petrus. Ia tidak sanggup mendukung Tuhannya selama 12 jam saja dalam perjalanan itu ya. Ia gagal sebagai murid dan juga sebagai sahabat. Nah, anak-anak,
Petrus tidak sedih terus karena sudah menyangkal. Ia mengakui semua kesalahannya, dan dari pengalamannya ini Petrus belajar banyak hal yang kelak akan membantu ketika ia menjadi pemimpin dari gereja yang baru terbentuk. Anak-anak, kalian pernah nggak merasakan sedih seperti Petrus? Pernah ya? Kalau sudah sedih, bagaimana? Rasa ingin menangis, menghabiskan waktu sendirian. Perasaan sedih bisa dalam waktu singkat, namun banyak juga merasakannya dalam waktu lama. Terus sedihnya apa? Misalnya, sudah janji kepada Tuhan tidak akan berbuat salah, akan dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua ataupun dengan guru, akan menyenangkan hati Tuhan, misalnya tidak berbohong, tidak mencuri, mungkin mencuri uang orang tua ya, tidak marah-marah, dan lain-lain. Kemudian kalian langgar, berarti kalian gagal karena tidak melakukannya. Itu namanya tidak setia kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mau kita tetap setia mengikut Yesus dengan menyenangkan hatinya. Artinya tidak berbuat dosa seperti bohong, tidak melawan orang tua, ataupun malas-malasan. Nah, anak-anak, kalau kita sedih, sebenarnya tandanya kita sadar kita telah berbuat dosa. Jadi anak-anak, tidak ada kata terlambat untuk kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan untuk kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, supaya untuk kedepannya kita dengar-dengaran akan nasihat orang tua ataupun dengan guru. Mungkin suka bohong, tidak bohong lagi, atau suka melawan orang tua, tidak lagi melawan orang tua, atau suka malas-malasan, ya tentunya tidak malas-malas lagi. Ya kita berjanji dengan Tuhan. Dengan begitu kita tidak akan sedih dalam kehidupan kita ini karena tidak melanggar perintah Tuhan atau menepati janji kita, janji yang sudah kita ikrarkan kepada Tuhan bahwa kita tidak akan mengingkar janji. Ya anak-anak, sebenarnya orang tua kita atau ayah ibu atau papa mama juga sedih melihat kita tidak dengar-dengaran terhadap mereka. Dan terlebih Tuhan Yesus sedih melihat anak-anaknya tidak menuruti perintahnya. Ya demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang telah mengajari ataupun mengingatkan kami lagi untuk selalu kami hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, supaya hidup kami bahagia, sukacita, kalau kami tetap dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga menyerahkan untuk pelajaran hari ini. Tuhan berkati kami semua, anak-anak, dalam belajar, supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.